Habib Bahar di Gunung Sindur itu ada beberapa napi-napi teroris di sana. Napi-napi yang sudah terpapar radikalisme. Itu jadi napi yang suka nyium bendera merah putih, napi yang nyanyi Indonesia Raya, napi yang ngaji. Ya, jadi kalau Habib Bahar mau berontak sama NKRI itu tuduhan fitnah keji. Jadi yang dimaksud dengan mari kita lawan kezaliman di dalam ceramah tersebut, itu menurut pengetahuan saksi apa itu? Kewajiban sebagai umat Islam amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dua hal yang tidak mungkin terpisah. Kalau mau dianalogikan amar ma'ruf dan nahi munkar itu seperti kita mempunyai kebun. Amar ma'ruf itu menanam, nahi munkar itu membasmi hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Kalau saya menyatakan atau membuat statement seperti ini, bahwa dalam berdakwah setiap ulama atau kiai atau ustadz itu berbeda cara menyampaikan ceramah atau cara berdakwahnya. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Saksi kan tahu bagaimana cara Habib Bahar menyampaikan ceramah, selalu menggebu-gebu, penuh dengan semangat. Tetapi ada sebagian orang yang menyebutkan, terutama di dalam kasus ini, bahwa ceramah Habib yang menyangkut tentang kasus Habibana Rizik Syihab itu adalah provokatif, kan gitu, intoleran. Menurut pengetahuan saksi bagaimana terhadap sandangan atau yang disangkakan kepada Habib? Provokatifnya di mana? Alhamdulillah selama persidangan Habib Rizik nggak ada rusuh, nggak ada kejadian-kejadian yang membuat massa itu membakar atau apa, nggak ada. Padahal kalau memang provokatif beliau bisa, dan orang-orang yang mencintai juga militan, ya militan, dan itu tidak diragukan. Andai kata mau, andai kata memang radikal, andai kata memang intoleran, maka beliau tinggal ngomong, sikat, dijadiin sama anak-anak itu. Tapi beliau nggak pernah ada itu. Jadi itu tuduhan yang tidak berdasar. Atas dasar apa provokatifnya? Apa yang timbul akibat ucapan Habib Bahar? Tidak ada. Tidak ada kejadian satupun yang membuat massa menggeruduk, massa brutal, nggak ada. Jadi itu tuduhan yang bagi kami tuduhan yang tidak berdasar. Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saksi. Pernahkah suatu ketika Habib Bahar berceramah menyinggung atau mengejek, bahkan melecehkan suku lain, agama lain, atau ras lain? Tidak ada. Yang kami tahu, yang Habib Bahar keras betul adalah tentang kezaliman kebijakan pemerintah. Itu yang kami tahu. Dan beliau bukan orang yang tidak bisa menerima pejabat itu datang ke tempatnya. Enggak kan? Beliau tidak bisa menerima kezaliman. Yang dilihat bahwasanya ini kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ya itu yang beliau ucapkan. Dan beliau nggak bisa menjadi ulama yang apa itu, pura-pura baik gitu. Enggak, jelek ya dibilang jelek sama dia.
ya. Kita juga jelek dibilang jelek. Jadi nggak ada Habib Bahar apa itu ngomong sesuai pesanan, nggak ada. Dia ngomong sesuai iman dan sesuai ilmu yang dia ketahui. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya saksi. Di dalam ceramah yang disampaikan oleh Habib di daerah Bandung yang kasusnya sekarang lagi disidangkan, Habib menyampaikan tentang kezaliman. Pernahkah Habib mengajak jamaahnya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah karena kezaliman tersebut? Tidak pernah sama sekali. Bahkan saya menjadi saksi. Habib Bahar di Gunung Sindur itu ada beberapa napi-napi teroris di sana. Napi-napi yang sudah terpapar radikalisme. Itu jadi napi yang suka nyium bendera merah putih, napi yang nyanyi Indonesia Raya, napi yang ngaji. Ya, jadi kalau Habib Bahar mau berontak sama NKRI itu tuduhan fitnah keji. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mari kita lawan kezaliman di dalam ceramah tersebut, itu menurut pengetahuan saksi apa itu? Kewajiban sebagai umat Islam amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dua hal yang tidak mungkin terpisah. Kalau mau dianalogikan amar ma'ruf dan nahi munkar itu seperti kita mempunyai kebun. Amar ma'ruf itu menanam, nahi munkar itu membasmi hama. Kalau kita hanya amar ma'ruf, maka kita hanya menanam. Kita biarkan hama menggerogoti tanaman kita, tentu panen kita akan gagal. Betul. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban dalam Islam. Ada ulama yang dengan penuh kelembutan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ada ulama yang seperti Habib Bahar dengan ketegasannya, dengan keberaniannya melawan kemungkaran, kezaliman dari siapapun orangnya. Baik. Terima kasih. Baik, saksi. Ini pertanyaan terakhir. Pada keterangan saksi yang terdahulu, yaitu Gus Rofi itu, ya, bahwa kenapa beliau mendukung tentang pelaporan yang dilakukan oleh Tuba Suralam, karena dia Gus Rofi tidak mau orang mencintai Habib dengan gelap mata, kan gitulah ya, dengan membabi buta. Yang saya tanyakan, apakah jamaah Habib Bahar pun termasuk saudara saksi sebagai temannya mencintai Habib karena memang gelap mata atau membabi buta? Bagaimana mengukur cinta di dalam hati? Tidak ada ukurannya. Ya, mungkin ada orang yang mencintai Habib Bahar sekedar cinta beliau begini aja. Ukuran cinta berbeda-beda. Saya tidak menyalahkan Gus Rofi melihatnya seperti itu, karena mata Gus Rofi bukan mata saya. Saya tidak menyalahkan Gus Rofi mengatakan tentang Habib Bahar seperti itu, karena memang hati Gus Rofi bukan hati saya. Jadi bagaimana saya harus mengukur cinta itu gelap mata atau tidak? Selama saya mencintai Habib Bahar, saya mengenal Rasulullah. Dan selama mencintai Habib Bahar, kami mengenal surga. Dan selama kami mencintai Habib Bahar, disitulah kami tahu hidup kami untuk mencari surga. Baik, baik. Terima kasih saksi. Sama-sama. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.